Kalau aku tahu 2 tahun lalu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin aku nggak akan tega mengusir istriku dari rumah. Aku pikir dia perempuan paling jahat yang pernah aku temui, sampai kebenaran itu muncul dan membuat lututku jatuh sendiri. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabat menonton cerita ini dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga sahabat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Ada satu kalimat yang terus muter di kepalaku setiap malam sebelum tidur. Kalau saja waktu itu aku belajar diam 5 detik aja sebelum marah, mungkin hidupku nggak akan serumuet ini. Aku masih ingat jelas satu sore yang kelihatannya biasa banget. Tapi kalau dipikir lagi, mungkin itu hari di mana semuanya mulai berubah. Waktu itu aku masih ngerasa jadi suami yang benar, yang udah kerja keras, cari nafkah, pulang bawa uang, dan merasa punya hak buat ngomel kalau ada yang nggak sesuai di rumah. Nama istriku Nadia. Dulu, setiap kali aku pulang, suara sendok nabrak piring dari dapur dan bau tumis bawang dari arah kompor rasanya kayak hadiah setelah seharian kebakar panas di jalan. Tapi makin kesini, entah kenapa, rasanya suasana rumah berubah pelan-pelan. Dan parahnya, aku baru sadar setelah semuanya hancur. Sore itu aku pulang kerja lebih cepat. Jalanan lagi nggak terlalu macet. Proyek di lapangan juga kelar sebelum maghrib. Di motor aku sempet senyum sendiri, ngebayangin bisa makan bareng Nadia tanpa buru-buru, terus santai nonton TV di ruang tengah. Hal sederhana yang makin kesini kayaknya jarang banget kejadian. Begitu buka pagar, rumah sepi. Nggak ada suara panci, nggak ada suara Nadia nyanyi pelan sambil masak kayak dulu-dulu. Lampu ruang tamu udah nyala, tapi pintu utama masih kekunci. Aku ngeluarin kunci cadangan dan masuk. Sepi. Cuma suara kipas angin dari kamar, berputar pelan. Nat? Panggilku sambil lepas sepatu. Nggak ada jawaban. Aku jalan pelan ke kamar. Pintu agak terbuka. Dari celah pintu, aku lihat Nadia duduk di ujung kasur. Nunduk, kedua tangannya megang handphone. Bahunya naik turun pelan, kayak orang yang lagi nahan sesuatu di tenggorokan. Aku pulang, ucapku sambil dorong pelan pintu. Dia kaget. Handphonenya buru-buru dia kunci dan taruh di samping. Senyumnya muncul, tapi ada jeda setengah detik yang rasanya aneh banget di mataku. Kamu udah pulang? Cepet banget, katanya. Ya, proyek kelar duluan. Kamu kenapa, Nat? Kayak abis nangis. Enggak kok, cuma pusing dikit. Jawaban standar. Jawaban yang sekarang kalau aku ingat lagi, rasanya pahit. Aku duduk di sebelahnya. Ada apa? Kamu cerita aja. Kalau capek, bilang capek. Jangan diam. Itu yang keluar dari mulutku. Kedengarannya bijak. Ya, tapi jujur aja, di dalam hati aku cuma pengin dia cepat berdiri, ke dapur, dan siapin makan malam. Badanku pegal, perutku kosong, kepalaku penuh beban kerja. Perhatian yang aku tunjukin waktu itu cuma di permukaan. Aku dengar, tapi nggak sungguh-sungguh pengin ngerti. Nadia cuma menggeleng pelan. Aku cuma capek aja. Nanti juga hilang sendiri. Aku menghela napas, bangun, dan mulai ganti baju. Ya sudah, kalau belum masak nggak apa. Aku bisa beli makan di luar. Ucapku sambil buka lemari. Nadia langsung berdiri terburu-buru. Jangan, aku masak. Tadi baru mau ke dapur. Tapi kamu keburu pulang. Nanti aku siapin. Ya. Aku cuma mengangguk. Padahal di dalam hati, ada suara kecil yang pengin ngomel. Loh, katanya di rumah seharian, kok makan malam aja belum siap? Suara kecil itu nggak aku keluarin hari itu. Tapi di hari-hari lain, suara itu sering banget keluar. Jadi kalimat tajam yang nusuk perasaan. Malam itu kami makan di ruang makan berdua. Anak kami satu-satunya, Rehan, lagi nginap di rumah neneknya karena libur sekolah. Harusnya momen langka buat kami ngobrol dari hati ke hati. Tapi kenyataannya, aku lebih sibuk sama handphoneku sendiri. Ada masalah apa di kantor? Tanya Nadia pelan. Matanya sesekali melirik ke arahku. Standar lah, jawabku sambil scroll chat grup. Bawahan gak becus, atasan maunya cepat, yang di tengah kecekik. Nadia tersenyum tipis. Kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kak, kamu itu udah kerja keras banget. Kalimat itu harusnya bikin aku merasa dihargai. Tapi entah kenapa, malam itu justru memicu sesuatu yang lain.
Aku ini keras karena kalau nggak begitu, orang seenak jidat, sahutku. Tuh di rumah aja aku tegas, supaya semua jalan. Nadia terdiam. Matanya turun ke piring. Sendoknya berhenti. Aku perhatiin wajahnya, tapi cuma sekilas. Karena setelah itu aku balik lagi ke layar handphone. Aku juga ngerasa kok, Kak, tiba-tiba Nadia bicara lirih. Ngerasa apa? Tanyaku tanpa mengangkat kepala. Kamu itu keras. Ke diri kamu, ke orang kantor, ke aku juga. Tanganku berhenti di atas piring. Bukannya kamu suka ya sama laki-laki tegas? Suaraku kering, agak naik tanpa aku sadari. Aku suka laki-laki tegas, jawab Nadia pelan, tapi bukan yang selalu ngomong dengan nada marah. Kalimat itu, kalau aku cerna pelan-pelan, sebenarnya jeritan hati. Tapi malam itu, egoku terlalu besar buat nerima pilihan katanya. Jadi kamu bilang aku selalu marah? Tanyaku. Suara sendokku mengenai piring sedikit lebih keras dari biasanya. Aku cuma bilang, kadang cara kamu ngomong bikin aku takut, ucapnya. Hah, takut? Aku mendengus. Nat, aku ini nggak pernah mukul kamu. Nggak pernah main kasar. Aku cuma ngomong tegas. Kalau kamu salah ya aku bilang salah. Kalau semua serba lembek, gimana rumah tangga ini mau jalan? Nadia menghela napas. Kamu nggak pernah mukul. Iya. Tapi kata-kata kamu kadang lebih sakit dari pukulan. Ka. Sunyi. Suara jam dinding di ruang makan terdengar jelas banget. Tik-tok, tik-tok. Seolah lagi ngitung detik sebelum sesuatu meledak. Di titik ini, aku bisa pilih dua jalan. Jalan pertama, aku diam, tarik napas, dan mencoba dengar apa yang sebenarnya pengin dia bilang. Jalan kedua, aku tetap di atas, mempertahankan posisi sebagai suami yang selalu benar. Dan malam itu, seperti biasa, aku pilih jalan yang salah. Aku capek, Nat. Suaraku meninggi. Capek kalau ujung-ujungnya aku yang disalahin terus. Aku kerja banting tulang, pulang ke rumah, malah dibilang galak. Kamu mau apa, sih? Nadia menunduk lagi. Bahunya sedikit bergetar. Aku cuma pengin kamu belajar ngomong pelan. Itu aja. Kedengarannya simpel. Tapi di telingaku saat itu, kalimat itu terdengar kayak kritik besar ke seluruh kepribadianku. Kamu kalau nggak kuat sama caraku, bilang dari dulu. Jangan sekarang, setelah bertahun-tahun. Aku berdiri, nyaris menjatuhkan kursi. Jangan bikin aku merasa semua ini salahku. Nadia menatapku waktu itu, dengan mata yang basah, tapi air matanya belum jatuh. Dia buka mulutnya pelan, seolah ingin bicara sesuatu yang besar. Dari dulu aku pengin bilang, Kak, tapi setiap aku mulai ngomong, kamu selalu lebih dulu marah. Ada jeda. Detik yang kosong, yang kalau aku bisa kembali ke masa itu, mungkin aku isi dengan, maaf. Tapi yang keluar dari mulutku justru sebaliknya. Udah, Nat, jangan mulai drama. Hidup ini udah cukup berat. Jangan ditambah-tambah. Aku melangkah ke ruang tamu, ninggalin dia di meja makan dengan piring yang masih setengah penuh. Di belakangku, aku bisa dengar suara napasnya yang tertahan, seperti orang yang pengin nangis tapi memaksa diri untuk tetap kelihatan kuat. Malam itu kami tidur satu ranjang tapi seperti dua orang asing. Aku membelakangi dia, dia membelakangi aku. Jarang-jarang aku sadari, jarak beberapa jengkal di kasur bisa sejauh itu rasanya. Yang bikin aku makin perih saat mengingat malam itu adalah satu momen kecil sebelum aku benar-benar tertidur. Kupikir Nadia udah lelap, tapi aku merasakan kasur sedikit bergetar. Dalam remang lampu kamar, aku sempat melihat punggungnya bergerak pelan, seperti orang yang akhirnya nggak kuat lagi menahan tangis. Saat itu, aku cuma menarik selimut lebih tinggi, menutup telinga dan hati. Besok pagi, aku yakin semuanya bakal biasa lagi. Begitu terus cara berpikirku. Selesai tidur, selesai marah, selesai. Aku nggak tahu, malam itu ternyata bukan malam yang selesai begitu saja. Malam itu adalah salah satu malam yang pelan-pelan mendorong istriku pergi menjauh dariku. Jauh dari rumah yang seharusnya jadi tempat dia pulang. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika aku tahu apa yang dia lakukan, aku baru sadar satu hal yang bikin lututku lemas.
Sebelum dia berselingkuh, sebelum aku menghancurkan hidupnya habis-habisan, sebelum semua orang menghakimi dia, ternyata ada satu orang yang pertama kali melepas tangan Nadia. Orang itu adalah aku sendiri. Dan besoknya, kejadian kecil yang kelihatannya sepele di rumah kami jadi titik awal di mana hatinya perlahan mulai mencari tempat lain untuk sekadar merasa didengar. Pagi setelah pertengkaran itu, rumah terasa seperti tempat asing. Biasanya Nadia bangun paling duluan, nyalain kompor, bikin teh panas, lalu bangunin aku dengan suara lembut. Tapi pagi itu, suara yang biasanya jadi alarm alami buatku, hilang. Aku bangun karena alarm handphone sendiri, bukan karena suara istriku. Aku duduk di pinggir kasur dan melihat Nadia masih tidur dengan wajah letih. Rambutnya berantakan, matanya bengkak. Aku tahu itu bukan karena kurang tidur, tapi karena nangis malam sebelumnya. Ada bagian kecil di dalam diriku yang pengen bilang, maaf, waktu itu. Tapi egoku masih tebal. Ah, paling nanti juga baik lagi, pikirku. Pikiran yang akhirnya aku sesali seumur hidup. Aku mandi, ganti baju kerja, dan turun ke dapur. Meja makan kosong. Tidak ada piring. Tidak ada teh panas. Tidak ada aroma masakan. Dan rasanya janggal. Aneh sekali ternyata rasanya ketika sesuatu yang biasa ada, tiba-tiba hilang. Aku mencari gelas sendiri, isi air sendiri, dan makan roti tawar seadanya. Aku terbiasa merasa ini bukan tugas lelaki, tapi pagi itu aku diam tanpa banyak komentar. Mungkin karena hatiku masih panas, atau mungkin aku hanya pura-pura tidak terganggu. Sekitar jam 7, Nadia muncul di dapur. Wajahnya masih ada bekas banjir semalam. Dia berusaha tersenyum, tapi aku bisa lihat senyum itu bukan senyum yang ringan. Senyum itu kayak kain yang ketarik paksa. Kamu nggak bangunin aku? Tanyanya lirih. Ya nggak apa. Kamu kan capek. Jawabku datar tanpa menatapnya. Dia terdiam. Ada jeda kecil sebelum dia akhirnya bicara lagi. Kamu mau sarapan apa? Aku bisa siapin sekarang. Nggak usah. Aku udah makan. Aku bilang begitu padahal cuma makan 2 lembar roti tawar yang bahkan rasanya nggak kerasa. Nadia menunduk. Oh, ya sudah. Saat itu aku bisa lihat, ekspresi itu bukan sekadar sedih, tapi tersinggung, kecewa, merasa tidak berguna. Itu ekspresi seorang perempuan yang akhirnya mulai percaya bahwa kehadirannya tidak lagi penting buat suaminya. Setelah itu aku berangkat kerja. Di motor, pikiranku masih penuh sisa emosi kemarin. Tapi ada satu perasaan aneh yang ngikutin sepanjang perjalanan. Bukan marah, bukan kecewa, tapi rasa kosong. Seperti ada ruang hampa kecil di dalam dadaku yang pelan-pelan membesar. Di kantor aku mencoba sibuk. Tapi, anehnya, wajah Nadia tadi pagi terus muncul di kepala. Cara dia nunduk. Cara suaranya melemah waktu aku jawab singkat. Cara aku pura-pura nggak peduli. Aku sampai ngelamun lama di meja. Teman kantor sempat ngetok meja dan bilang, "Bro, itu laporan dikerjain dulu. Nanti dimarahin mandor." Aku cuma mengangguk sambil senyum hambar. Entah kenapa rasanya aku kehilangan sesuatu tapi aku nggak tahu apa. Malamnya aku pulang agak telat. Bukan karena lembur, tapi karena nggak pengen pulang cepat. Ada rasa nggak nyaman menghadap rumah yang terasa dingin sejak semalam. Waktu masuk rumah, Nadia lagi duduk di ruang tamu sambil lipat baju. Begitu aku datang, dia segera berdiri. "Kamu mau makan? Aku udah masak. Tinggal angetin." "Aku udah makan di luar," jawabku sambil buka sepatu. Itu bohong. Aku belum makan apapun sejak siang. Tapi mulutku lancar banget berbohong hanya karena aku ingin menjaga jarak. Nadia mengangguk pelan, matanya bergerak cepat. Seperti sedang mencerna jawaban itu sambil menahan luka kecil di dadanya. Aku duduk di sofa dan nyalain televisi. Nadia duduk agak jauh. Tingkah laku yang biasanya terasa akrab kini berubah jadi canggung. Setiap kegiatan kecil yang dia lakukan terasa hati-hati banget. Seperti takut salah gerak. Itu hal yang seharusnya membuatku sadar. Tapi waktu itu aku belum dewasa. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Tidak ada pertengkaran besar, tapi suasana rumah seperti 2 orang yang saling kenal tapi tidak lagi dekat. Nadia mulai sering melamun.
Sering duduk di teras sambil menatap jalan. Sering main handphone tanpa aku tahu dia chat siapa. Dan jujur, aku mulai merasa sensitif dengan perubahan itu. Suatu malam, dia senyum sendiri waktu buka handphone. Senyum kecil, tapi beda dari biasanya. Senyum yang muncul tiba-tiba lalu cepat hilang. Perasaanku langsung gak enak. Tapi aku tahan. Aku berpikir positif, meski ada rasa asing di dada. Nat, kamu lagi chat siapa? Tanyaku akhirnya. Dia tersentak sedikit, lalu tersenyum tipis. Teman kantor. Nanya soal laporan doang. Aku mengangguk, tetapi di dalam hati muncul suara kecil. Suara yang membuat telapak tanganku dingin. Teman kantor yang mana? Cowok atau cewek? Pertanyaan itu cuma muter di kepalaku, tapi belum aku ucapkan. Aku menahan diri, karena nggak mau kelihatan kayak suami posesif. Tapi setelah itu, aku perhatiin gerak-geriknya diam-diam. Cara dia pegang handphone. Cara dia langsung kunci layar kalau aku mendekat. Cara dia menyembunyikan sesuatu, meski dia berusaha kelihatan normal. Ada sesuatu yang berubah. Dan aku belum tahu apa. Puncaknya terjadi 3 hari setelahnya. Aku pulang lebih awal lagi. Rumah sepi. Tapi kali ini bukan sepi biasa. Ada semacam getaran dalam keheningan itu yang bikin bulu kuduku naik. Aku masuk kamar. Handphone Nadia ketinggalan di atas meja rias. Layarnya nyala. Ada notifikasi masuk. Satu nama muncul. Nama yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Vian. Dan pesan singkat itu menghentikan napasku sejenak. Aku di depan rumah. Kamu udah siap? Jantungku berdetak keras. Rasanya tubuhku panas dingin. Tanganku gemetar tanpa bisa aku kontrol. Siapa Vian? Siap apa? Kok dia ada di depan rumahku? Itu detik ketika seluruh kehidupanku mulai berubah. Detik sebelum badai besar dimulai. Dan detik itu pula aku sadar satu hal. Selama ini aku sibuk merasa benar. Sampai aku nggak pernah lihat istriku perlahan pergi ke arah yang membuat aku menyesal bertahun-tahun kemudian. Apa yang terjadi setelah aku baca pesan itu adalah malam paling gelap dalam hidupku. Dan dari situ, semuanya mulai runtuh. Aku berdiri mematung di depan meja rias, menatap layar handphone Nadia yang masih menyala. Pesan itu terpampang jelas. Aku di depan rumah. Kamu udah siap? Ada rasa panas yang naik dari perut ke dada, kemudian berubah jadi dingin di ujung jari. Aku menelan ludah pelan, mencoba memastikan aku nggak salah baca. Tapi namanya jelas. Vian. Siapa dia? Kenapa dia ada di depan rumahku? Dan siap untuk apa? Pikiranku langsung bekerja cepat. Tapi bukan cepat yang baik. Cepat yang kacau. Cepat yang diisi curiga, marah, dan rasa ditusuk dari belakang. Aku taruh pelan handphone itu, lalu jalan ke jendela kamar. Jantungku seperti pukulan drum yang gak berhenti. Begitu tirai jendela, aku buka sedikit. Aku lihat seorang laki-laki berdiri di dekat pagar. Tingginya sedang, pakai kemeja putih. Tangannya pegang handphone, sesekali melirik rumahku, seperti nunggu seseorang keluar. Rasanya aliran darahku berhenti. Itu rumahku. Itu pagarku. Dan laki-laki itu berdiri di situ, seolah punya hak. Aku berdiri di balik tirai sambil napas ngos-ngosan. Apa harus aku keluar sekarang? Apa harus aku tonjok orang itu di tempat? Apa harus aku tanya ini langsung ke Nadia? Rasanya kepala penuh suara. Satu bilang, tahan. Satu lagi bilang, hajar sekarang. Satu lagi bilang, dengar dulu penjelasan. Tapi aku tahu. Malam itu aku bukan versi terbaikku. Aku turun ke bawah dengan langkah berat. Gerakanku pelan tapi tegang. Aku keluar lewat pintu samping agar dia nggak lihat dari jendela depan. Begitu aku mendekati pagar, aku buka pintu pelan. Laki-laki itu langsung kaget. Dia mundur satu langkah. Matanya melebar waktu lihat aku. Kamu cari siapa? Tanyaku. Suaraku rendah, tapi dalam. Bukan suara orang marah. Lebih seperti suara orang yang siap meledak kapan saja. Dia gagap. Saya cari Nadia. Jantungku kayak ditusuk. Kamu siapa? Teman kantor. Saya cuma
Aku nggak nunggu dia selesai. Aku buka pintu pagar lebih lebar, berdiri di depannya. Kamu chat dia, ucapku. Kamu bilang sudah di depan rumah. Siap untuk apa? Dia terlihat makin gelisah. Tangan yang pegang handphone mulai bergetar. Pak, ini salah paham. Saya cuma mau jawab. Aku melangkah lebih dekat. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Suara dari dalam rumah tiba-tiba terdengar. K.A. Nadia muncul di depan pintu. Begitu lihat aku dan laki-laki itu dalam jarak sedekat itu, wajahnya langsung pucat. Nat, panggilku tanpa menoleh. Ini siapa? Dia diam. Bibirnya terbuka sedikit, tapi nggak ada kata yang keluar. Vian menelan ludah. Nadia cuma. Gue nggak tanya lo. Aku menatapnya tajam. Kemudian aku tatap istriku. Nadia, jawab. Dia menghela napas panjang. Begitu dia buka suara, suaranya bergetar. Dia teman kantorku. K.A. Aku cuma mau nitip laporan. Besok ada deadline. Aku takut nggak sempat. Titip laporan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jam segini? Di depan rumah? Sama laki-laki yang gue nggak kenal. Nadia tertunduk. Kenapa dia nggak masuk aja kalau cuma urusan kantor? K.A. Aku nggak mau kamu salah paham. Aku sudah salah paham atau kamu yang bikin pahamnya salah? Tanyaku. Vian akhirnya angkat suara. Pak, saya minta maaf kalau. Udah. Aku angkat tangan pelan. Pulang. Nada suaraku datar, tapi tegas. Dia melihat Nadia sejenak, lalu melihatku, dan tanpa banyak bicara, dia mundur pelan lalu pergi ke motor yang diparkir beberapa meter dari rumahku. Begitu suara motornya menjauh, aku tutup pagar pelan, tapi tanganku gemetar. Aku menatap Nadia yang masih berdiri di depan pintu. Matanya berkaca-kaca. Kenapa dia bisa ada di depan rumah kita? Tanyaku. Aku cuma mau nitip laporan. K.A. Kenapa harus malam-malam? Kenapa harus chat begitu? Aku nggak enak ganggu kamu. Kamu lagi sibuk akhir-akhir ini. Nat. Aku menghela napas panjang. Aku cuma butuh satu hal. Jujur. Dia nunduk makin dalam. Dan dari situ aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada nitip laporan. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanyaku. Nadia nggak jawab. Dia cuma mengusap pipinya, menghapus air mata yang baru jatuh. Aku bersandar di pintu. Dada terasa panas. Kepala penuh tanda tanya. Aku cuma mau kamu cerita yang sebenarnya. Ucapku pelan. Bukan alasan. Bukan yang manis. Cerita apa adanya. Dia menggeleng pelan, air matanya mengalir lagi. K.A. Aku takut kamu marah. Aku mendengus pelan. Seharusnya kamu lebih takut kalau aku bohongi. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar halus. Aku cuma bisa berdiri di situ, bingung antara marah atau hancur. Ada apa antara kamu sama Vian? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Nadia terdiam lama sekali. Sampai-sampai aku dengar suara detikan jam dari ruang tamu. Lalu dia angkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Suara yang keluar sangat pelan, tapi jelas. K.A. Aku nggak selingkuh sama Vian. Aku menahan napas. Lalu, dia cuma tempat aku cerita. Dia mengusap air matanya lagi. Karena aku takut cerita sama kamu. Aku menatapnya. Diam. Terasa seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam dadaku. Aku membuka pintu lebih lebar. Masuk, kataku. Kita belum selesai. Nadia masuk dengan langkah pelan. Aku menutup pintu di belakang kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa rumah ini bukan lagi tempat paling aman buat kami berdua. Karena aku sadar, sesuatu sudah retak. Dan retakan itulah yang nanti menjelma jadi kehancuran besar. Yang aku sendiri ikut mendorong tanpa sadar. Bab malam itu belum berakhir. Apa yang Nadia ceritakan di ruang tamu, lebih menyakitkan dari sekadar melihat laki-laki lain berdiri di depan rumahku. Itu adalah awal dari pengakuan, yang mengubah cara aku melihat istriku.
Dan cara aku melihat diriku sendiri. Ruang tamu malam itu terasa sangat dingin, meskipun kipas angin bahkan belum aku nyalakan. Lampu temaram di atas kepala hanya menyorot sebagian wajah Nadia, membuat matanya yang basah terlihat makin sendu. Aku duduk di sofa. Nadia duduk di kursi seberangku, tapi jaraknya terasa seperti beberapa meter, bukan satu langkah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut mendengar apa yang akan keluar dari mulut istriku. Nadia, ucapku pelan, berusaha menahan suaraku agar tidak meninggi. Jelaskan semuanya. Aku butuh kamu jujur. Dia menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. Suara napasnya terdengar patah. Aku nggak selingkuh sama Vian, Kak. Dia menghela napas panjang sekali. Tapi aku salah karena terlalu dekat sama dia. Aku meremas jemari sendiri. Apa maksudnya dekat? Dia orang pertama yang dengerin aku, katanya tanpa berani mengangkat wajah. Dengerin? Suaraku mulai serak. Terus aku ini apa selama ini? Aku bukan bilang kamu nggak sayang, ucapnya cepat. Tapi kamu sering marah. Kak, setiap aku mulai ngomong, kamu potong. Setiap aku mau cerita, kamu bilang aku lebay atau drama. Lama-lama, aku takut. Kata, takut. Itu seperti pisau yang menancap pelan tapi dalam. Aku bersandar ke sofa, menatap langit-langit, mencoba menelan kalimat itu. Aku cuma pengin kamu dengar aku, lanjutnya pelan. Bukan buat disalahin, bukan buat dimarahin. Hening mengisi ruangan. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku tahu aku keras. Aku tahu nada suaraku sering tinggi. Tapi aku nggak pernah kepikiran kalau istriku takut sama aku. Aku mulai curhat sama Vian waktu aku stres sama kerjaan. Tambahnya lagi, dia ngerti. Dia dengerin. Dia nggak ngejudge. Terus kamu pilih dia. Suaraku pecah tanpa aku sadari. Buat curhat? Buat merasa lebih aman. Nadia perlahan menggeleng. Bukan milih. Aku cuma capek sendirian. Kali ini aku terpukul lebih keras. Perempuan yang tidur di sebelahku setiap malam. Merasa sendirian. Di rumah yang aku bangun. Di pernikahan yang aku bangga-banggakan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Suara nafasku berat. Jawab pertanyaanku yang paling penting. Kataku akhirnya. Dia pernah kamu temui diam-diam. Nadia terdiam. Pupil matanya bergerak gelisah. Aku merasa napasku berhenti. Nadia. Ulangku tegas. Jawab. Pernah. Bisiknya lirih. Suara itu kecil, tapi di telingaku seperti petir. Aku merasakan dada panas. Bukan hanya marah, tapi terluka. Sangat terluka. Berapa kali? Tanyaku. Suaraku bergetar. 2 kali. Ngapain aja? Dia buru-buru menggeleng. Air matanya jatuh lagi. Nggak ada apa-apa. Kita cuma ngobrol. Dia cuma nganterin aku pulang waktu motorku mogok. Aku memejamkan mata. Kata-katanya masuk, tapi rasanya sebagian ingin kutolak. Aku ingin percaya, tapi bagian gelap dari diriku terus berbisik hal lain. Nat, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Kenapa harus orang lain yang tahu isi hatimu? Kenapa bukan aku? Tanyaku lirih. Aku takut kamu marah. Dia menggigit bibirnya. Aku takut kamu bilang aku nyusahin. Aku takut kamu berubah kayak malam-malam yang dulu, saat kamu pulang kerja dan semua salahku. Aku ingin marah. Aku ingin meledak. Aku ingin berteriak dan menuduh macam-macam. Tapi yang muncul justru rasa perih. Seperti ada batu besar yang menimpa dadaku. Nat, kamu sadar nggak betapa sakitnya aku dengar ini? Nadia menutup wajahnya. Aku tahu, dan itu yang bikin aku benar-benar nyesel. Beberapa menit kami hanya diam. Nggak ada yang berani ngomong lagi. Suara jam dinding terdengar sangat jelas. Sampai akhirnya aku bertanya lagi dengan suara lebih pelan, tapi lebih tajam. Ada apa antara kalian berdua, yang aku harus tahu? Nadia menatapku langsung. Air matanya mengalir tanpa dia usap. Kak, nggak ada hubungan. Tapi aku salah karena aku nyaman curhat sama laki-laki lain. Aku menahan napas. Dan sebagian dari kenyamanan itu muncul, karena aku takut curhat sama suamiku sendiri.
Kalimat itu menghancurkanku. Aku mendengus pelan dan berdiri. Langkah kakiku berat. Aku berjalan ke jendela dan membuka tirai, melihat halaman gelap di luar. Dunia malam itu terasa sama kacau dengan pikiranku. Ka, aku minta maaf. Suara Nadia terisak. Aku salah. Aku kebablasan. Aku seharusnya cerita ke kamu. Tapi aku benar-benar takut disalahin lagi. Aku berdiri membelakanginya. Nafasku tidak beraturan. Dadaku sakit seperti ditusuk. Nat. Suaraku hampir nggak terdengar. Kenapa kamu nggak datang ke aku sebelum kejadian sejauh ini? Dia menunduk. Bahu kecilnya berguncang. Aku udah beberapa kali coba. Ka. Suaranya pecah. Tapi kamu selalu marah duluan. Aku menggigit bibir keras-keras. Karena aku tahu. Itu bukan bohong. Aku adalah suami yang keras dan cepat naik nada. Aku adalah orang terakhir yang akan dia datangi saat dia rapuh. Dan laki-laki bernama Vian. Datang pada saat yang tepat. Saat aku nggak ada. Saat aku menutup pintu. Saat Nadia butuh tempat aman. Dan itu kesalahanku. Aku cuma mau kamu maafin aku. Suaranya lirih sekali. Walaupun kamu butuh waktu lama. Aku tunggu. Asal kamu nggak ninggalin aku. Aku berbalik pelan. Kulihat istriku terisak sambil menutupi wajah. Tubuhnya mengecil seperti anak kecil yang menyesal berat. Tapi di dalam hatiku, aku tidak tahu apakah aku siap memaafkan, atau justru sedang menuju keputusan paling pahit dalam hidupku. Saat itu aku hanya bisa duduk pelan di sofa. Dan Nadia duduk menunduk di depanku, menunggu kata-kata dariku yang tidak kunjung keluar. Karena sebenarnya, aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku katakan. Yang jelas, malam itu menjadi malam pertama, di mana kami sama-sama sadar bahwa rumah tangga kami sudah retak parah. Terlalu parah untuk sekadar disapu dan dibereskan. Malam itu adalah awal dari kejatuhan kami. Malam di mana aku mulai berubah menjadi suami yang kehilangan kendali. Dan malam yang mendorongku melakukan kesalahan lebih besar lagi. Kesalahan yang nanti menghancurkan hidup istriku sepenuhnya. Dan setelah itu, semuanya tidak pernah sama lagi. Sejak malam pengakuan itu, ada sesuatu di dalam diriku yang rusak. Bukan cuma hati, tapi juga kebanggaan sebagai suami. Dan ketika kebanggaan itu terluka, aku berubah jadi seseorang yang bahkan aku sendiri nggak kenal. 3 hari setelah kejadian itu, rumah kami nggak pernah terasa sama lagi. Nadia seperti berjalan di ujung pisau. Setiap gerakannya hati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sedang memilih ranjau. Sementara aku seperti bom waktu yang tiap menit siap meledak. Pagi pertama setelah pengakuan itu, Nadia buatin teh buatku. Biasanya aku langsung minum. Tapi pagi itu, aku biarkan teh itu mendingin begitu saja. "Enggak kamu minum?" tanya Nadia pelan. "Enggak," jawabku pendek. "Kenapa?" "Udah enggak enak." Aku tahu kalimat itu jahat. Aku tahu itu menusuk. Tapi entah kenapa, hatiku waktu itu seperti mencari-cari alasan untuk membuat dia merasa seperti yang aku rasa. Nadia terdiam. Dia menunduk, lalu bersin mejanya pelan. Aku melihat tangannya gemetar, tapi aku buang muka. Amarah memang begitu. Dia bikin kita merasa benar meski salah. Siang itu aku dapat pesan dari temanku di kantor. Dia bilang, "Bro, itu bener Nadia deket sama cowok kantor? Udah ada gosip." Kalimat itu seperti nyalain api di dadaku. Gosip. Rumah tanggaku jadi omongan. Begitu pulang kerja, aku langsung masuk rumah tanpa salam. Nadia lagi cuci piring di dapur. Dia langsung nengok waktu dengar kakiku menghentak ke ruang makan. "Kamu tahu apa yang aku dengar?" Tanyaku dengan nada tinggi. Nadia kaget. "Kenapa? Ada apa?" "Gosip," jawabku lantang. "Orang kantor udah pada ngomongin kamu. Gara-gara kamu deket sama Vian." Wajah Nadia langsung pucat. "Ka, aku nggak cerita apa-apa ke siapa-siapa. Lagian aku cuma curhat." "Bukan cuma curhat," potongku keras. "Curhat sama laki-laki lain itu udah cukup bikin aku jadi bahan omongan. Aku nggak mau itu terjadi.
Aku juga nggak mau istri aku dilihat kayak gitu. Nadia menunduk. Suara lirihnya nyaris tenggelam. Aku salah. Aku udah minta maaf. Tapi efeknya ke aku. Nat. Aku malu. Kamu ngerti nggak? Aku malu. Aku nyaris meninju meja kalau saja Nadia nggak mundur beberapa langkah. Dia nampak ketakutan. Bukan sedih. Tapi takut. Dan disitulah aku melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang membuat semuanya makin gelap. Hari-hari berikutnya aku mulai memperlakukan Nadia seperti tersangka. Aku cek handphonenya. Aku tanya dia pulang jam berapa. Aku tanya dia chat siapa. Aku tanya dia kenapa lama ambil barang di dapur. Aku bahkan pernah ngikutin dia diam-diam ke minimarket cuma untuk memastikan dia nggak ketemu siapapun. Itu bukan cinta. Itu paranoia. Itu luka yang berubah jadi pengawasan buta. Dan Nadia menerimanya semua, tanpa melawan. Tapi ketakutan bukanlah bentuk cinta. Ketakutan adalah awal kehancuran. Puncaknya terjadi satu malam ketika aku pulang dan lihat Nadia di teras sambil nelpon seseorang. Dia terlihat cemas. Suara yang keluar dari mulutnya pelan, tapi cukup untuk membuat darahku naik. Aku takut dia marah lagi. Ya, aku nggak tahu harus gimana. Begitu dia sadar aku pulang, dia langsung nutup telepon. Wajahnya kaget setengah mati. Siapa itu? Tanyaku dingin. Teman kantor. Vian. Enggak. Bukan. Jangan bohong. Nadia mundur. Aku nggak bohong. Ka. Sumpah, itu bukan Vian. Aku melangkah mendekat. Kenapa kamu ngomong kamu takut aku marah lagi? Nadia gemetar. Aku cuma cerita soal suasana rumah. Aku stres. Aku capek. Kenapa kamu cerita ke orang lain? Karena kamu nggak mau dengar. Kalimat itu menyala seperti bensin di atas api. Aku suami kamu, teriakku. Kamu cerita sama aku, bukan sama orang luar. Aku udah coba, Ka. Nadia mulai terisak. Tapi tiap aku buka mulut, kamu marah duluan. Aku takut. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku maju satu langkah. Nadia makin mundur. Bahunya naik turun cepat. Dan di situ, aku melihat ketakutan yang bukan ketakutan biasa. Ketakutan itu adalah perasaan bahwa aku bukan lagi tempat aman baginya. Aku berhenti. Aku melihat mata Nadia yang berkaca-kaca. Napasnya tersengal. Dan entah kenapa, saat melihat dia begitu, bukannya iba yang muncul. Yang muncul justru perih bercampur ego yang makin menyulut emosiku. Nadia. Suaraku rendah. Terlalu rendah. Kamu benar-benar nggak percaya sama aku lagi. Ya. Dia terdiam. Air matanya turun satu-satu. Ka, kamu berubah. Kamu makin sering marah. Aku takut. Sampai kamu curhat ke laki-laki lain. Suaraku bergetar. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Mungkin dia menahan isak. Mungkin dia menahan kata-kata yang dia tahu akan memperburuk keadaan. Tapi buatku, diamnya malah semakin menyakitkan. Nat. Aku mendekat lagi. Jujur sama aku sekali ini. Kamu masih sayang sama aku. Pertanyaan itu seperti keluar dari bagian paling rapuh dalam diriku. Nadia butuh waktu lama untuk menjawab. Terlalu lama. Dan ketika akhirnya dia bicara. Sayang, Ka. Dia menunduk. Tapi aku takut. Jawaban itu bukan jawaban yang menenangkan. Jawaban itu seperti lemparan batu yang pecahin sisa kepercayaan yang aku punya. Karena sayang yang bercampur takut. Bukan lagi cinta. Itu cuma sisa-sisa ketergantungan. Aku mundur pelan. Dada terasa sesak luar biasa. Hidup kita udah nggak sehat. Nat. Suaraku pelan. Tapi patah. Aku nggak tahu ini masih rumah tangga atau cuma dua orang luka yang tinggal serumah. Nadia menangis tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku keluar dari rumah tengah malam tanpa tujuan. Aku naik motor tanpa arah. Pikiran kosong tapi penuh suara. Aku nggak tahu. Aku lagi kabur dari siapa. Dari istriku. Atau dari diriku sendiri. Yang aku tahu. Malam itu adalah malam pertama aku berpikir.
Kalau terus kayak begini, salah satu dari kami pasti hancur. Dan aku nggak sadar. Beberapa hari setelah malam itu, akulah yang hancurkan hidup istriku sepenuhnya. Dengan tindakan yang sampai hari ini, masih jadi penyesalan paling gelap dalam hidupku. Sejak malam aku kabur dari rumah tanpa arah, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi marah. Aku dingin. Dan dingin itu jauh lebih berbahaya dari marah. Karena marah masih menunjukkan bahwa aku peduli. Tapi dingin berarti aku mulai menghapus Nadia dari hidupku, secara perlahan namun pasti. Besok paginya, suasana rumah seperti dua orang yang tinggal bersama karena terpaksa. Nadia masak sarapan seperti biasa, tapi aku tidak menyentuhnya. Dia nanya mau ditemenin atau enggak, dan aku bilang, enggak usah. Nada suaraku datar, tapi aku bisa lihat rasa sakit yang langsung muncul di matanya. Bukan aku enggak lihat. Tapi saat itu aku merasa dia pantas menerimanya. Seperti ingin membuat dia merasakan setengah dari hancurnya hatiku. Aku pikir itu adil. Padahal itu cuma keegoisan yang dibungkus rasa luka. Siang harinya, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Waktu aku buka, ternyata dari Vian. Pak, saya minta maaf kalau ada salah paham. Nadia bukan perempuan buruk. Dia cuma butuh teman bicara. Tolong jangan salahin dia sepenuhnya. Aku membacanya berkali-kali. Tanganku genggam keras sampai buku jariku memutih. Bagaimana bisa laki-laki yang hampir merusak rumah tanggaku berani ngajarin aku cara memperlakukan istriku sendiri? Aku langsung balas. Jangan hubungi saya atau istri saya lagi. Setelah itu aku blok nomornya. Tapi pesan kecil itu tumbuh jadi api besar di kepala. Seharian aku nggak bisa kerja. Satu kalimatnya terus bergema. Nadia bukan perempuan buruk. Yang bikin aku makin panas adalah, aku pernah percaya itu. Tapi sekarang, aku merasa dia perempuan yang menyembunyikan sisi yang tidak aku kenal. Dan perasaan itu, membawaku ke keputusan yang mengubah segalanya. Malamnya aku pulang tanpa niat untuk bicara. Nadia sudah duduk di ruang tamu, menunggu aku. Wajahnya terlihat cemas. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Dia pasti nangis lagi tadi siang. Kak, kita bisa ngomong sebentar. Aku taruh tas kerja di meja tanpa menatapnya. Apa lagi? Nada suaraku tajam seperti pisau. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kecewa. Tapi tolong, jangan diemin aku gini. Nadia berjalan mendekat. Tolong ngomong sama aku. Bilang apa yang kamu mau. Biar aku bisa perbaikin. Aku tertawa pendek. Hambar. Perbaikin? Gimana caranya kamu mau perbaiki? Nat. Aku bisa jaga jarak dari Vian. Aku bisa berhenti kerja. Aku bisa. Aku nggak minta kamu berhenti kerja. Potongku tegas. Aku cuma minta kamu jadi istri yang jujur. Air matanya langsung jatuh. Aku sudah jujur. Setelah ketahuan, sahutku cepat. Bukan sebelum. Nadia memejamkan mata. Dia tahu itu benar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kak, tapi aku benar-benar nyesel. Aku menghela napas panjang. Kalimat selanjutnya keluar begitu saja dari mulutku. Tanpa aku pikir panjang. Tanpa aku timbang rasa. Nadia, aku mau kamu pergi dari rumah ini dulu. Dia terperanjat seperti ditampar. Ah, apa? Suaranya pecah. Aku butuh waktu. Aku butuh mikir. Dan aku nggak mau kamu ada di sini selama itu. Kak, jangan gitu. Dia langsung maju mendekatiku, memegang lenganku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi jangan suruh aku keluar. Aku melepaskan tangannya perlahan. Pergi sementara. Di rumah orang tuamu. Kak, tolong, jangan. Nadia mulai menangis. Gak semua kesalahan harus dibayar dengan aku diusir dari rumah. Aku masih istrimu. Aku menatapnya. Aku benar-benar menatap wajah yang sudah menemani hidupku bertahun-tahun. Wajah perempuan yang dulu selalu membuatku tenang. Tapi malam itu, aku hanya melihat bayang-bayang pengkhianatan. Dan aku nggak bisa membedakan mana luka, mana cinta,
Mana ego? Aku nggak bisa lihat kamu sekarang. Suaraku pelan, tapi dingin sekali. Itu lebih baik daripada aku marah terus. Nadia jatuh berlutut sambil memegang ujung bajuku. Ka, jangan usir aku. Tolong. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Aku nggak. Aku menarik kakiku menjauh. Besok kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Titik. Nadia menangis kencang. Suaranya pecah, sesak, dan putus asa. Tapi aku nggak mundur. Aku sudah terlanjur membiarkan diriku buta oleh rasa kecewa. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan malam itu bukan sekadar meminta dia pergi. Keputusan itu adalah pukulan terakhir yang menghempaskan Nadia ke jurang paling dalam. Jurang yang aku sendiri dorong tanpa sadar. Paginya, Nadia pergi dengan satu koper kecil, dengan mata merah sembab, dengan langkah yang berat seperti menanggung seluruh dunia di pundaknya. Dia sempat menoleh terakhir kalinya. Suaranya bergetar. Aku pulang kalau kamu siap ngomong. Ka, aku nunggu. Aku tidak menjawab, tidak melambaikan tangan, tidak mengangguk. Aku hanya berdiri dengan wajah datar. Dan itu adalah hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Karena hari itu adalah hari pertama aku menghancurkan hati seorang perempuan yang mencintaiku sepenuh jiwa. Dan beberapa minggu setelah dia pergi, hidupnya benar-benar hancur. Bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena aku. Karena perbuatanku sendiri, karena egoku, yang akhirnya mendorong dia ke dalam badai yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Sejak Nadia pergi, rumah itu terasa seperti bangunan kosong meskipun lampu tetap menyala. Ruang tamu tetap sama, dapur tetap sama, kamarku tetap sama. Tapi rasanya, ada suara yang hilang, ada langkah yang hilang, ada senyum yang hilang. Dan keheningan itu bukan keheningan yang nyaman. Itu keheningan yang menegur. Keheningan yang setiap malam berbisik. Kamu bangga sekarang? Kamu bahagia sudah mengusir dia. 3 hari pertama aku masih keras kepala. Masih merasa aku benar. Masih merasa Nadia pantas diberi jarak. Masih merasa aku yang paling terluka. Tapi setelah seminggu, rasa itu berubah. Marahku turun. Dinginku memudar. Yang tersisa, hanya sepi. Aku mulai sadar betapa banyak hal kecil yang selama ini Nadia lakukan tanpa aku minta. Hal yang selama ini kuanggap biasa. Aku mulai sadar, rumah ini memang bangunan yang bagus. Tapi rupanya Nadia yang membuatnya jadi rumah. Suatu sore, aku memutuskan belanja sendiri. Hal yang sederhana, tapi rasanya canggung sekali. Di lorong sayur, seorang ibu tetangga menyapaku. Raka? Sendirian belanja? Iya, Bu. Nadianya mana? Biasanya dia yang belanja. Jantungku serasa disayat. Nadia lagi di rumah orang tuanya. Jawabku singkat. Oh, ibu dengar ada masalah ya? Sabar ya, Nak. Kadang yang salah bukan yang kelihatan salah. Kadang yang keras justru yang paling butuh melembut. Kalimat itu, seperti tamparan tanpa tangan. Aku hanya tersenyum kaku, lalu buru-buru pergi. Tiba-tiba rasa malu dan bersalah bercampur jadi satu. Malamnya aku duduk di ruang tamu dengan gelas kopi yang dingin. Aku menatap kosong ke dinding. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Begitu kuangkat, suara dari seberang membuat tubuhku merinding. Pak, ini saya, Vian. Hatiku langsung panas. Kenapa kamu hubungi saya lagi? Pak, tolong dengar dulu. Ini soal Nadia. Napas Vian terdengar berat, seperti orang gugup. Ada apa sama istri saya? Dia nggak masuk kerja seminggu. Pak, aku berdiri spontan. Kenapa? Kami coba hubungi, tapi nomor dia mati. Dia nggak jawab chat. Atasan mulai curiga. Teman-teman juga khawatir. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku paksa tenang dan bertanya. Dia bilang ke kantor kenapa? Bilangnya mau ambil cuti. Tapi setelah itu, dia menghilang. Menghilang? Hatiku seperti jatuh ke lantai. Ada lagi yang kamu tahu. Suaraku melemah.
Dia beberapa hari kelihatan murung sekali sebelum cuti. Sering nangis di pantry. Saya kira itu karena masalah di rumah. Aku mengepalkan tangan. Vian, bilang jujur, ada hubungan kalian lebih dari sekadar curhat? Demi Tuhan tidak, Pak. Saya cuma teman. Saya cuma ingin bantu dia. Aku diam beberapa detik, mencoba menenangkan amarahku. Kalau kamu benar-benar ingin bantu, ucapku tegas, jangan hubungi saya lagi. Dan jangan dekat-dekat dia lagi. Aku ngerti, Pak. Pemuda itu terdiam sejenak. Tapi, tolong cari dia, Pak. Nadia kelihatan sangat hancur terakhir kali. Saya takut ada apa-apa. Klik. Telepon terputus. Tangan kiriku menutup wajahku. Dada terasa sesak. Bukan marah. Bukan cemburu. Tapi rasa takut yang belum pernah aku rasakan. Takut sesuatu sudah terjadi pada perempuan yang, meski aku kecewa, meski aku terluka, nyatanya masih aku sayangi. Malam itu aku langsung ambil motor dan meluncur ke rumah orang tuanya. Jaraknya sekitar 30 menit. Aku berkendara sambil diterpa angin malam yang dingin. Tapi lebih dingin lagi perasaanku yang terus bergumam. Tolong, jangan ada apa-apa sama dia. Begitu sampai, aku parkir dan mengetuk pintu. Ibu mertuaku yang membukanya. Wajahnya langsung berubah waktu lihat aku. Wajahnya bukan kaget, bukan marah, tapi sedih. Bu, Nadia ada. Aku mencoba terdengar tenang. Sebenarnya suaraku bergetar. Ibu hanya menghela napas panjang. Masuk dulu, Kak. Aku duduk. Ayah mertuaku juga sudah di ruang tamu. Bu, Pak, Nadia di sini, kan? Ibu menatapku lama sebelum menjawab. Dia memang awalnya di sini. Awalnya? Dadaku mencelos. Sekarang dia di mana? Ibu menggigit bibir, menahan air mata. Kak, 3 hari lalu Nadia pergi dari rumah. Dia bilang mau cari udara segar, tapi sampai sekarang belum pulang. Jantungku berhenti berdetak beberapa detik. Kepalaku pening. Aku memejamkan mata. Kenapa kalian gak kasih tahu saya? Tanyaku dengan suara pecah. Ayah mertuaku menjawab lirih. Kalian lagi ada masalah. Dia minta jangan hubungi kamu dulu. Aku suaminya. Pak. Nada suaraku melompat tanpa bisa kubendung. Kalian biarin dia pergi sendirian? Dalam keadaan begitu. Ibu terisak kecil. Kami kira dia cuma ke taman. Cuma ke kafe. Kami nggak tahu. Dia nggak bawa ponsel. Aku menatap mereka. Kemudian aku menatap lantai. Dan disitulah, kebenaran menghantamku. Nadia menghilang bukan karena Vian. Bukan karena selingkuh. Bukan karena ingin lari dari masalah. Dia pergi. Karena aku. Karena aku tidak memberi ruang untuk dia bernapas. Tidak memberi dia tempat untuk merasa aman. Dan saat itu, untuk pertama kalinya aku menangis di depan orang tuanya. Aku duduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Isakku pecah begitu saja. Ayah mertuaku menepuk bahuku pelan. Ibu menangis di sampingku. Dalam tangisan itu, satu kalimat terus keluar dari bibirku. Aku salah, Bu. Pak, aku salah. Aku salah banget. Karena akhirnya aku sadar. Aku bukan hanya marah pada Nadia. Aku menghancurkannya. Aku mengusirnya di saat dia paling butuh aku. Aku membuatnya merasa sendirian. Dan sekarang, aku nggak tahu dia ada di mana. Malam itu aku pulang dengan hati yang remuk. Dan saat motorku pacu di jalan sepi, pikiranku hanya satu. Kalau sesuatu terjadi sama dia, aku nggak akan pernah bisa maafin diriku. Itulah malam di mana karma mulai bekerja. Bukan dalam bentuk balasan, tapi dalam bentuk penyesalan yang dalam. Dan ketakutan yang menghantui setiap detik hidupku. Malam ketika aku pulang dari rumah mertua, rasanya seluruh tubuhku kosong. Bukan lelah, bukan capek kerja, tapi kosong yang menakutkan. Kosong yang rasanya seperti dunia jadi gelap dalam satu kedipan. Nadia tidak ada. Benar-benar tidak ada. Dan itu kesalahan yang aku buat dengan tanganku sendiri. Sejak malam itu,
Setiap hari sepulang kerja, aku keliling kota. Aku datangi setiap taman yang dulu pernah kami datangi. Aku mampir ke minimarket yang sering dia kunjungi. Aku bertanya pada satpam kantor Nadia. Aku bahkan menghampiri kafe tempat dia biasa nunggu jemputan. Jawaban mereka sama. Nggak lihat, Pak. Udah beberapa hari nggak muncul. Orangnya kelihatan lagi sedih banget itu terakhir. Setiap jawaban itu seperti menambahkan satu batu lagi ke dadaku. Sampai napas pun susah sekali. Hingga satu sore, saat aku berhenti di lampu merah dekat jembatan kota, aku melihat sosok wanita duduk sendirian di bangku taman pinggir sungai. Aku hampir nggak percaya. Tubuhku langsung panas dingin. Aku cepat-cepat menepi dan parkir motor. Langkahku gemetar waktu mendekat. Jarak 20 meter terasa seperti ratusan. Dan ketika aku semakin dekat, aku yakin, itu Nadia. Dia duduk memeluk lutut, menatap sungai yang airnya mengalir pelan. Rambutnya sedikit kusut, wajahnya pucat, tubuhnya mengecil seperti kehilangan semangat hidup. Dia tidak sadar aku datang. Atau mungkin, dia sadar, tapi tidak punya tenaga untuk menoleh. Aku berdiri di sampingnya. Pelan, aku memanggil namanya. Nat. Dia kaget kecil, menoleh pelan, lalu matanya membesar waktu melihat aku berdiri di sana. K.A. Suaranya pecah. Bukan suara orang marah. Bukan suara orang kecewa. Tapi suara orang yang sudah tidak punya kekuatan untuk menyembunyikan luka. Nadia. Aku menelan ludah. Aku cari kamu berhari-hari. Dia menunduk lagi. Aku duduk di sampingnya. 2 menit pertama kami diam. Angin sore menyapu pelan, membawa suara air sungai dan gemerisik daun. Baru setelah itu, Nadia berbicara. Aku pergi bukan buat kabur. Suaranya lirih. Aku cuma nggak kuat pulang ke rumah. Kak. Aku menutup mata. Kalimat itu seperti pisau yang ditarik pelan dari dalam dadaku. Aku nggak mau nyakitin kamu lagi. Lanjutnya. Aku nggak mau kamu makin benci aku. Tapi aku juga nggak punya tempat buat sembunyi. Nat, kenapa kamu di sini sendirian? Dia mengusap matanya. Aku tidur di rumah singgah perempuan. K.A. Aku terdiam. Aku takut balik ke rumah orang tua. Takut bikin mereka cemas. Takut kamu nyari aku terus ke sana. Takut kalian berantem gara-gara aku. Dia menarik napas kecil. Di sana aku bisa istirahat. Bisa mikir. Bisa menangis tanpa ada yang harus aku jelasin. Aku nyaris menangis waktu dengar itu. Nadia, perempuan yang selama ini kusebut istriku, tidur di tempat darurat, di antara perempuan-perempuan yang mungkin kabur dari kekerasan, atau tidak punya rumah, atau sedang bangun hidup dari awal. Dan dia pergi ke tempat seperti itu. Karena aku meremas ujung celanaku sendiri, mencoba menahan emosi. Nat, aku minta maaf. Suaraku serak. Aku salah. Aku keterlaluan. Aku teriak. Aku kasar. Aku nggak dengar kamu. Aku. Dia menggeleng pelan. Kak, aku juga salah. Aku nggak seharusnya dekat sama laki-laki lain. Aku nggak seharusnya bikin kamu terluka begitu. Nat, itu bukan alasan sampai kamu harus tinggal di rumah singgah. Aku menatapnya. Air mata sudah menggenang. Aku suami kamu. Seharusnya aku jadi tempat kamu pulang. Nadia tersenyum kecil. Pahit. Kamu juga manusia. K.A. Kamu marah karena kamu sayang. Aku ngerti. Aku menggeleng pelan. Bukan begitu. Marah itu bukan cara sayang. Aku cuma pakai kemarahanku buat nutup kelemahanku. Aku takut kelihatan salah. Takut kelihatan nggak cukup. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. K.A. Nat, aku bukan cuma salah nanggepin kamu. Aku salah dalam mencintai kamu. Aku pikir aku cukup dengan kasih kamu rumah, nafkah, dan perlindungan. Padahal kamu butuh yang jauh lebih sederhana. Aku menatapnya dalam. Kamu cuma butuh aku untuk mendengar. Akhirnya, Nadia menangis. Bukan terisak keras, tapi diam. Tangis yang sudah terlalu lama ditahan. Aku pelan-pelan mendekat. Aku tidak langsung memeluknya.
Aku tidak menyentuhnya tanpa izin. Aku cuma berkata, "Aku di sini. Aku nggak akan pergi." Dia menggigit bibir bawahnya. Lalu dengan suara sangat perlahan, dia bertanya, "Ka, kamu masih mau aku pulang?" Aku menahan napas sejenak. Lalu jawab dari hati terdalam, "Aku nggak mau kamu pulang sebagai istri yang takut. Aku mau kamu pulang sebagai perempuan yang merasa aman." Dia menutup mulut dengan tangan. Air matanya mengalir deras. "Kalau kamu mau pulang, aku terima. Kalau kamu mau waktu, aku tunggu. Kalau kamu mau jauh dulu, aku ngerti." Nadia memandangku lama sekali. Di matanya, aku lihat bukan cinta yang penuh, tapi cinta yang terluka. Cinta yang minta diperbaiki, bukan dijanjikan. Pelan-pelan, dia mengangguk. "Ka, aku mau pulang." Jantungku serasa dipeluk dari dalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan tangis di tenggorokan. "Aku janji, aku bakal belajar ulang cara mencintai kamu." Aku menatapnya, tanpa marah, tanpa teriak, tanpa ego. Nadia tersenyum kecil, senyum yang rapuh, tapi jujur. Senyum yang bilang dia belum sembuh, tapi setidaknya dia mau mencoba lagi. Aku bangkit, lalu mengulurkan tangan. "Nat, pulang sama aku." Dia menatap tanganku, dan, setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, dia menggenggamnya. Genggaman itu bukan jawaban atas semua masalah. Bukan akhir dari luka. Tapi itu langkah pertama kami kembali ke rumah. Langkah kecil, yang mengubah cara aku mencintai dia. Dan mengubah cara aku melihat diriku sendiri. Dan sejak hari itu, aku janji pada satu hal. Kalau cinta membuatmu keras, itu bukan cinta. Cinta seharusnya membuatmu lembut, membuatmu mendengar, membuatmu sabar, membuatmu menjadi tempat pulang. Dan aku bertekad menjadi tempat pulang bagi istriku, tanpa syarat, tanpa ego, tanpa marah. Karena kehilangan dia sementara saja sudah membuatku hancur. Aku tidak ingin kehilangan dia selamanya. Setelah hari itu, hidup kami tidak langsung sempurna. Tidak ada yang instan. Tidak ada luka yang sembuh hanya dengan minta maaf atau pelukan. Tapi kami mulai dari awal. Perlahan-lahan. Hari demi hari. Aku belajar menahan nada suaraku. Belajar mendengar tanpa memotong. Belajar menghela napas sebelum menjawab. Belajar mengakui kalau aku salah. Tanpa harus menang dulu. Dan Nadia, dengan seluruh luka yang dibawanya, memberiku kesempatan kedua. Bukan karena aku layak, tapi karena dia ingin rumah ini tidak runtuh begitu saja. Kami mulai bicara lagi. Awalnya canggung, tapi jujur. Aku lebih sering bilang, "Terima kasih." Dia lebih sering bilang, "Aku capek," sebelum tekanannya meledak. Kami belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memperbaiki diri. Ada satu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku terbangun dan melihat Nadia tidur di sampingku. Wajahnya tenang, napasnya pelan. Tidak ada bayang-bayang takut seperti dulu. Aku duduk dan menatapnya lama. Lalu aku sadar sesuatu. Betapa mudahnya aku dulu hampir kehilangan semuanya hanya karena aku tidak bisa menurunkan nada suaraku. Cinta itu seperti kaca. Kalau jatuh sekali, retaknya bisa lama hilang. Tapi bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Selama dua orang mau duduk berdampingan, dan tidak saling menyalahkan terus. Hari ini, kalau aku lihat ke belakang, aku bersyukur Tuhan belum mengambil istriku ketika aku sedang jadi versi terburukku. Aku bersyukur dia masih mau menggenggam tanganku di taman sore itu. Dan aku bersyukur aku diberi kesempatan kedua untuk menjadi suami yang belajar, bukan suami yang membentak. Aku pernah menghancurkan hati istri yang mencintaiku. Tapi aku juga belajar, selama kita mau meruntuhkan ego, Tuhan bisa menyatukan dua hati yang retak. Dan aku memilih untuk menjaga Nadia. Dengan suara yang lebih lembut, dengan hati yang lebih sabar, dan dengan cinta yang tidak lagi dibungkus kemarahan. Karena sekarang aku tahu, tempat pulang bukan sekadar rumah. Tempat pulang adalah seseorang yang mendengarkan kita, tanpa rasa takut. Dan akhirnya, aku belajar menjadi tempat pulang itu.